Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya di hari ini. Hingga pagi ini kita kembali bisa berkumpul di rumah yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kembali kita bertemu lagi di kelas bahasa Arab. Semoga walaupun dalam keadaan hawa liburan kita tetap semangat untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan semoga sehat ini menjadi wasilah mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesabaran dalam ujian sakit tersebut sehingga akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa. Dan juga bagi yang ada uzur syar'i, semoga uzurnya diberikan kelancaran dan kebarokahan. Tadi disebutkan hawa liburan ya, hawa libur ya, dengan keluarga, yaitu memang tidak dipungkiri di akhir tahun itu anak-anak kita sedang libur ya, ingin kebersamaan dengan keluarga. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan tamatkan insya Allah ya, tamatkan saja ya, tidak akan diperlama-lama seperti yang kemarin. Kita akan langsung sesuai dengan buku ya, tentang faidah fa'ala di Sorob Al-Kafi halaman 9. Kemudian lamanya itu di ini ya, di wazan ini golako dan sebagainya. Sekarang lihat yang ketiga ya. Yang ketiga atau kedua? Tiga ya. Yang belum, yang kemarin tidak terekam itu yang ini atau yang nahu? Ah, berarti kita teruskan. Yang tiga ya, kalau golako sudah yang kisah Nabi Yusuf itu golaqatil abwaba gitu ya, ditutuplah pintu-pintu, berarti itu ke maf'ul bihnya. Jadi maf'ul bihnya kan albab, pintu. Nah maksudnya fokus wazan ini faidahnya litaksir. Kalau sebelumnya lita'diyah. Lita'diyah itu dari lazim menjadi muta'addi. Kalau litaksir menunjukkan banyak, sering ya. Seperti Fir'aun di Al-Baqarah ada kan ya? Apa ayatnya yang di awal-awal itu? Yuzabbihuna abna'ahum. Yuzabbihuna, mereka dari zabbaha, yuzabbihu, berarti sering. Jadi ketika menemukan wazan fa'ala itu ya, nah, terfikirkan apakah ta'diyah atau taksir. Terfikir itu yuzabbihuna abna'ahum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Berarti muta'adi atau taksir. Bani Israel dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Berarti menunjukkan taksir, banyak. Terbayang oleh kita ya kisahnya, nauzubillah, di kezoliman Fir'aun. Bayi baru lahir saja langsung dibunuh dan menggunakan kata zabaha, yuzabbihu. Ya, tidak menggunakan zabaha. Kalau zabaha menyembelih saja. Tapi kalau zabaha banyak menyembelihnya itu. Nauzubillah. Nah, itu silahkan nanti terfikirkan saat baca Al-Quran, ada model-model wazan fa'ala dengan turunannya ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun, fa'ila,
Nah gitu. Kalau ada mendengarkan fu'ila, oh ingat zuyyina, tuh ada ya dalam Quran. Maka hafalan yang baik itu memang hafalan Quran saja ya. Hafal Quran seayat. Lumayan sehari seayat itu nanti sebulan berapa ayat? Oh 30 ayat. Yang nahannya menhesanya. Padahal sehari seayat gitu ya. Ya kalau yang panjang dibagi saja. Ya, dibagi saja. Kalau Muzammil kan 20 ayat, berarti 20 hari itu. Tapi ada yang panjang di akhir, paling ya sebulan kan. Al-Muzammil sebulan. Tapi Hawa nantinya kenapa Hawa malas? Karena kita dibiasakan taklimnya itu taklim yang umum. Taklim yang umum. Kalau khusus itu tidak, akan dipaksa. Baik, lihat nomor 3, silakan dibaca. Iqra'i. 3 apa bahasa Arabnya? Salisan. Ke-1 wahidan atau awalan, kedua sanian, ketiga salisan, keempat rabi'an, kelima khomisan, keenam ketujuh. Nah itu sambil belajar membaca. Diulang. Ummu Afik silakan. Binisbatil maf'uli ila asli binisbatil maf'uli ila aslil fi'li. Ada ininya. Oh iya. Oh, silahkan. Diulang. Bismillah. Ini hidup kayaknya ya. Udah ya? Udah. Bismillah. Salisan. Linis batil maf'uli ila aslil fi'li. Iya. Terjemahkan. Mulai sekarang ya belajar langsung saja sambil baca, sambil menerjemahkan sedikit-sedikit. Tapi baca satu-satu. Gitu ya. Nah, gitu. Untuk nisbah disadarkan. Iya. Menisbahkan al-maf'ul ke maf'ul ila ke nah berarti jangan ada ke yang tadi. Oh, jadi menisbahkan maf'ul bih, menisbahkan maf'ul bih kepada ya. Kalau ada kata maf'ul saja itu pasti maf'ul jadi harus bih. baca maf'ul bih. Iya, betul. Objek maf'ul bih itu. Kalau ada yang lain pasti ada tambahan. Karena maf'ul ada 5 nanti ya. Kita belajar maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, terakhir maf'ul mutlak. Jadi 5 maf'ul. Tapi kalau menyebut maf'ul saja pasti dia maf'ul bih. Jadi tambahkan bihnya, objek dia. Diulang. Linis batil maf'ul bih. Jangan ada bih. Hanya menerjemahkan saja. Oh, linis batil. Tapi ini bid'ah hasanah boleh ya. Terus dinisbahkan kepada maf'ul bih ila kepada. Berarti kepada tadi jangan ada. Iya. Berarti menisbahkan maf'ul bih gitu. Menisbahkan maf'ul bih kepada aslil fi'li. Kepada berarti asal fi'il. Nah, gitu. Bisa. Jadi yang ketiga ingin menisbahkan, yang menisbahkan maf'ul bih itu kepada asal fi'il. Kepada asal fi'il. Nah, mungkin kita belum paham yang ini, tapi ada contoh ya. Seorang satu baris saja ya, ganti pakai contoh. Contoh sekarang mislu. Iya, mislu. Kafar tuhu wa fasaqtuhu ay nasabtuhu ilal kufri wal fusuqi. Bagus. Terjem. Contoh kafartuhu, kafarnya tertutup. Fi'il kan ini fi'il ya. Nah, sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya. Cara mengartikan fa'il dulu. Oh, dia. Mana fa'ilnya? Tu itu apa artinya? Kafar teh. Tu dulu. Tu dulu. Aku. Aku. Nah, itu dulu. Aku gitu.
Kafaro. Kalau belum hafal artinya, aku kafaro. Hu kepadanya. Kafartuhu, baru nanti cari apa maksud kafaro itu. Nah, ai itu huruf tafsir ya. Tafsir. Yaitu atau maksudnya kafartuh itu nasabtuhu ilal kufri. Nah, itu Bu artikannya. Oh, dinasabkan Failnya dulu. kafartuhu, Bukan nasabtuhu. Failnya dulu. nasabtuhu, Iya, failnya mana? failnya tu, Tuh, bagus. Itu artikan dulu. nasabtu, aku Nah, gitu. Aku dinasabkan, baru ke nasabah. dinasabkan, menasabkan dia, atau menisbahkan dia. menisbahkan dia. Nasbah apa ya jadinya? Nisbah itu apa? Menyandarkan, menganggapkan, menyandarkan, menyebutkan bisa. Aku menisbahkan dia ke kufri wa fusuk. Satu ke Kufri. kufri. Kufur itu tertutup atau gelap. Nah, gitu kufur. Itu kafartuhu. Apa arti kafartuhu? Nasabtuhu ilal kufri. Apa arti dari fasaqtuhu? Nasabtuhu ilal fusuk. Fusuko. Nah, fusuknya. Masih. Jadi yang ketiga menisbahkan ya. Tiga jadi itu ke ai dulu ya Pak Ustadz mengartikannya. Iya, kalau mengartikan harus Ke ai dulu. Itu dulu. Nah, Ke ya itu dulu. nisbah. Nah, jadi kalau ada kata kafartuhu, failnya dulu. Failnya ini kan ya. Nah, berarti aku atau saya. Nah, artinya ai maksudnya ai nasabtu. Nah, ini maksudnya tuhu. Nasabtuhu apa di situ? Ilal kufri. Sampai sini. Jadi kafartuhu artinya nasabtuhu, aku nisbahkan dia ila kepada kekufuran. Kan ini maf'ul bihnya ini. Jadi maf'ul bihnya, fiilnya mana? Kafaro. Fa'ilnya mana? Tuh, fa'il. Maf'ul bihnya mana? Ahu. Ini maf'ulun bih. Nah, lihat. Yang dimaksud dengan nisbah ya, nisbah maf'ul bih kepada fiilnya itu, kepada asal fiil. Kan maf'ulnya dia. Nah, aku nisbahkan dia itu kepada kekufuran. Berarti ini nisbah, menisbahkan bahwa dia itu kufur. Kafartuhu. Nah, itu maksudnya nisbah itu begitu. An-nisbah, menisbahkan. Ya, menyandarkan dia itu kufur. Nanti yang nomor 2 itu 2 contoh. Fasaqtuhu. Nah, fasaqtuhu. Tuh. Berarti pakai ini dulu, failnya dulu. Aku menganggap dia fasik. Aku menisbahkan dia fasik. Ai sama ininya. Ai tapi bukan ilal kufri tapi ilal fusuk. Ki kada ila ya. Aku menisbahkan dia fasik. Yang ini kufur, kafir, yang ini fasik gitu. Ya, tidak harus panjang seperti ini. Nasabtuhu ilal kufri. Jangan, cukup yang ini saja. Kafartuhu, aku menganggap dia kufur atau kafir. Fasaqtuhu, aku menganggap dia fasik. Fasik bagi orang Arab belum paham. Kata fasik itu
baru ada sejak turun Al-Quran. Dan ternyata para ahli bahasa, Ibnu Katsir menjelaskan, fasik itu asal kata dari ini. Orang Arab kalau menyebutkan ini, paham. Fuwaisikoh. Jadi kalau ada kata fuwaisikoh, nah orang Arab sudah paham sejak dulu, sejak jahiliyah. Fuwaisikoh. Sulit ya. Fuwaisikoh. Fuwaisikoh. Ya, fuwaisikoh. Ada yang tahu arti fuwaisikoh? Cucurut. Apa cucurut? Bahasa Sunda tuh. Berit, tapi beritnya tikus. Tikus kecil. Orang Arab belum tahu tentang bab ini. Fusuk, fasik. Fasik itu di Al-Baqarah awal ada kan ya? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Nanti di akhir ulaika humul fasikun. Fasik. Nah, fasik itu bagi orang Arab tidak mengenal. Yang mereka kenal justru ini, fuwaisikoh. Untuk memahami apa itu fasik, pahami dulu bagaimana kehidupan berit. Nah, gitu, ketemu nantinya. Oh, orang fasik teh begitu, siga berit gitu. Cucurut, kalau cucurut berarti berit kecil. Berit tikus kecil. Lihat saja. Satu, dia merusak. Kedua, ketika dia beri jalan pintu itu tidak mau ke jalan itu. Pasti menggerogoti pintu yang lain untuk masuk ke itu. Nah, itu orang fasik. Jadi orang Arab mah dengan bahasa Quran itu ketemu akhirnya waisiko, tikus kecil. Yang pernah belajar bahasa Arab yang model fuwaisikoh itu ini isim tasgir namanya. Ya, kalau isim tasgir ciri khasnya begini, fuwaisikoh, fuail begitu ya. Fuwaisikoh. Nah itu. Fuwaisikotu. Siga iya ya, ini isim tasgir namanya. Ismut tasgir. Tasgir itu menjadi kecil. Ismut tasgir. Jadi kalau ingin membuat kecil itu gunakan ini wazannya ya. Wazannya itu fuail. Fuailun. Itu ya. Itu tasgir. Jadi kalau nanti belajar nanti di ilmu sorof yang ini ya, di jilid 2 Al-Kafi di akhir tapi itu gunakan isim tasgir namanya fuailun, wazannya fuail. Kecil. Fuwaisik, dari fasik besar, kalau kecil fuwaisik. Tentara jundun. Jundun tentara. Tentaranya kecil Junaid. Sama kan tuh? Junaidun. Junaidun. Tentara kecil. Junaid ya apanya? Nah, Junaid itu berarti tentara kecil. Itu sering menggunakan ini nih. Cucu Nabi, sebutkan cucu Nabi yang laki-laki. Hasanun. Hasanun. Hasan kecil. Nah, gunakan isim tasgir, ilmu ya. Jadi gunakan ini. Samakan dengan ini. Husainun, tuh kan, Hasan dan Husain, berarti adiknya siapa? Husain, kakaknya siapa? Nah, pasti gitu. Iya. Kita mah bukan Husain ya, Husain. Nah, kita mah Husain. Ini menggunakan ini. Iya, bisa badannya kecil atau memang adiknya bisa.
Ya. Kalau tentaranya kecil pasti Junaid itu. Junaid, orang Sunda mah Junaid. Nah, ini tentara kecil Junaid ya. Jundun, asalnya Jundun, Jundullah, tentara kan. Itu banyak istilah-istilah ini. Nah, biasa menggunakan wazan ini ya. Fu'ailun. Fu'ailun. Betis, ini betis. Bahasa Arabnya sakotun. Sakotun. Betis. Betisnya kecil, gunakan ini. Nah, seperti ini, ada wawu. Alif berubah jadi wawu tuh. Kan fa alif ya. Jadi wawu, jadi ini jadi wawu. Jadi apa? Suwai ko tun. Berarti betis kecil. Suwai kotun, betis kecil. Betisnya ada 2. Tambahkan ani atau aini. Jadi suwai kotani atau suwai kotaini. Masukkan asmaul khomsah yang keempat apa? Zu. Nah, pakai alif lam di sini. Jadi apa? Zus. Suai kotani atau suai kotaini. Kalau ada zu. Zus suai hese bacananya. Zus suai kotaini. Berarti apa? Zu artinya orang yang mempunyai apa? 2, pakai 2 betis kecil. Namanya siapa? Zus suai kotain. Apalkan? Zus suai kotain. Dari sini asalnya. Zus suai kotain. Jadi kadinya wainya mual beres-beres atau. Zus suai kotain ini yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman. Ya. Ini di Bukhari, Sahih Bukhari. Zus namanya Zus suai kotain. Hafalkan itu ya. Ya belum, karena masih aman. Ka'bah itu bukan, dia dari Ethiopia. Ethiopia, yaitu Habsyah, orang Habsyi datang ke Makkah sengaja menghancurkan. Hadisnya jelas ya, kan Ka'bah itu ada tembok-tembok begini, nah dihancurkan satu demi satu oleh Zus Suwai Kotain. Apalkan ya, hancur akhir zaman. Iya, kiamat, tanda kiamat kan banyak. Ya, tanda kiamat, tanda-tanda alamatul kiamat itu kan banyak. Nah, satu di antara sekian banyak itu muncul orang yang Rasulullah SAW beri gelar ini Dzus Suwaikotain. Ya, orang Habsyah, Ethiopia, berarti orang kulit hitam, tapi betisnya kecil. Namun betis kecil, jangkung pendek. Jangkung dia itu kurus itu. Karena Ethiopia kan hari ini kita paham ya, seperti itu. Satu waktu akan muncul seorang yang namanya Dzus Suwaikotain. Udah kayak mutaskir, jadi kali itu ngacelengannya. Hafalkan namanya ya, Dzus Suwaikotain. Dia menghancurkan Ka'bah sengaja jauh-jauh dari Ethiopia ya, Habsyah yang pernah hijrah pertama kali sebelum ke Al-Madinah ke mana? Habsyi. Di situ ada raja, tapi Muslim nantinya masuk Islam dan hanya itu saja. Namanya Raja Najasyi.
Dan Najasyi saat Nabi kita di Madinah, ada kabar dari Jibril bahwa beliau wafat, maka saat itu juga Nabi langsung sholat gaib dengan jamaah saat itu, dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena di Habsyi itu belum ada yang muslim, belum ada yang mukmin. Wallahu a'lam. Nah itu, nah jadi kadinya ya. Oh ini tasgir, Fuaisikoh. Ada pertanyaan untuk nisbah, menisbahkan maf'ul bi ke asal fi'il. Menisbahkan maf'ul bi yang ini ke asal fi'il. Maf'ul bi-nya itu kufur dia itu, maka dinisbahkan ke fi'ilnya. Kafartuhu, fasaqtuhu. Aku menganggap dia itu fasik. Aku menganggap dia itu kafir. Kembangkan ke yang lain. Ya, kembangkan ke yang lain. Aku menganggap dia itu apa gitu? Kecil. Sogor tuhu. Aku menganggap dia itu kecil. Itu silakan kiaskan, ya. Analogikan. Itu yang ketiga. Semuanya ada 7 ya. Kita tamatkan. Ada pertanyaan untuk yang 3? Kalau kafaro dalam Quran kemungkinan besar ini lin nisbah ya. Bukan lit taksir, bukan lit ta'diyah. Ya, kafaro menganggap kafir. Tapi wazan kafaro ya, bukan kafaro, beda. Kalau kafaro wazan apa? Kafaro. Kafaro yak furu. Wazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Kalau kafaro, yukafiru. Wazan apa? Fa'ala. Tambahan bangunan kata menunjukkan tambahan makna. Apa kaidahnya? Ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Diulang. Ziyadatul makna tadullu ala ziyadatil makna. Ziyadatul mabna, tambahan bangunan kata, tadullu ala, menunjukkan atas, ziyadatil makna, tambahan makna. Menganggap kafir gitu ya. Kalau kafaro kafir. Kafaro kafir. Kalau kafaro menganggap kafir. Menisbahkan, menganggap itu ya. Dinisbahkan. Nah, ini memang kalau dalam kenyataan menelaah Quran dan hadis, nah paling nanti pikirkan kira-kira apa wazan fa'ala ini, faidah atau manfaatnya apa? Gunanya apa? Kegunaan ini apa gitu. Dan itu memang harus terus ditelusuri ya dengan apa tafsir yang lain. Sekarang yang keempat, istamirri. Rabi'an lis salabi. Baik. Apa ya? Salab. Menjarah. Ya, menjarah. Kalau menjarah bahkan menghilangkan. Menjarah, mencuri, katanya menghilangkan sesuatu, merampas itu. Salab itu ya meniadakan lah. Meniadakan atau menghilangkan sesuatu. Salab namanya. Maka sering disebut negatif. Salab. Jadi meniadakan, merampas gitu. Merampas. Tapi maksudnya meniadakan sesuatu. Biar paham, ada contoh. Silakan ganti. Mislu qasyara zaidun ar-rumana zala mah orang Sunda. Mah orang Sunda. Zala kishrahu. Bagus, tarjim. Misal qasyara zaidun mengupas. Boleh ya.
Ar-rumana. Ar-rumana itu apa ya? Ar-rumana. Enggak ngerti. Ar-Rahman. Arom. Buah. Ar-Rahman. Buah. Buah deli. Oh, buah delima. Zaidan mengupas buah delima. Maksudnya zala kisratun. Zala menghilangkan Kulit. kulit. Kishrun tuh kulit. Bukan ruman ya. Di apa di Ar-Rahman ada kan ya? Ruman atau apa? Nah itu mimnya tasydid ya. Fihima fakihatu wan nakhlu Buah. wa rumman. Mimnya tasydid kan? Ini tidak salah berarti. Perbaiki. Rumman. Qasyara Zaidun ar-rummana. Tasydid kan? Rumman. Delima. Delima. Masya Allah ya. Ada delima di dalam Al-Quran. Rumman. Sesungguhnya delima itu sangat baik berarti. Karena diabadikan dalam Al-Quran. Apalagi rumman di sini adalah makanannya penduduk surga. Delima itu ya. Delima. Maka apapun yang ada dalam surga, makanan, minuman, itu sebaiknya dikonsumsi di dunia. Karena itu kebutuhan jasad kita. Semua yang ada di dalam surga. Kecuali satu saja yang jangan, itu apa? Homer. Homer jangan. Ya, Homer. Kan nanti ada Wu'idal muttaquna. Sudah disiapkan bagi orang bertakwa ada anhar, sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, air yang bening, yang tawar tapi tidak pernah basi, labanin lam yataghayyar ta'muhu, air susu yang lezat saat dirasakan. Nah, satu lagi min khomrin, homer tapi lazzatin lisyaribin, yang lezat bagi orang yang minumnya. Nah, homernya jangan yang ini ya. Homer. Terakhir apa? Asalin. Asal apa asal? Madu. Ada sungai madu tapi musofa yang sudah disaring. Madu asli itu kan masih kotor. Nah, itu asli. Nah, di surga tidak kotor seperti itu, tapi musofa yang sudah disaring. Semua minuman, termasuk makanan ini, rumman. Rumman. Tapi dulu saya waktu di Malaysia makan ini langsung leneng. Ternyata ditanya ke Tuan Haji yang ahlinya waktu di kantor, yaitu harus orang yang darah tinggi. Kalau saya kan sedang darahnya, maka riot gitu, langsung turun. Rumman itu yang darah tinggi, bagus. Konseptif gitu ya. Harus tahu badan kita itu ya. Badan kita itu panas atau dingin, harus tahu. Makanan panas apa, makanan dingin apa. Karena teori keseimbangan. Teori keseimbangan. Kalau kita merasa dingin, maka itu harus makan yang hangat atau panas. Hangat bukan arti hangat dihangatkan di ini, bukan. Sifat dia itu. Sifatnya. Karena rumman itu dia itu dingin, mendinginkan. Rumman, inab, anggur kan itu. Di dalam Quran itu banyak. Itu teori keseimbangan. Nah, ya paling bedanya itu ya. Makanya betul dalam konsep tib itu harus dipahami itu ya. Ciri kita dingin apa? Badan kita dingin, cirinya apa? Inginnya pakai baju yang tebal. Kalau tidur selimutnya tebal, itu pasti dingin. Pasti dingin itu ya. Betul. Inginnya itu murung. Kalau dalam nafs ya, inginnya itu murung, diam gitu. Sekali tersinggung, marah gitu. Itu biasanya dia itu dingin. Harus paham, orang yang kita ajak bicara tidak semuanya sama ya.
Termasuk orang yang panas. Orang panas ciri khasnya apa? Marah. Marah, inginnya ngobrol, gitu ya. Dia hangat, dia mizaj namanya. Mizaj badan itu hangat. Panas. Nanti akan ketahuan gitu. Dalam konsep tib itu memang kita akan paham itu. Bagaimana seseorang tahu dari itu. Termasuk saat nanya, kalau minumnya air es, air biasa. Oh, air es, berarti orang itu apa? Panas. Panas. Oh, berarti dia panas gitu. Jadi kita paham. Iya, dia panas. Iya, itu panas. Mizaj badannya panas. Tapi godob kemarin harus bisa dikendalikan ya. Godobnya yang seimbang, Masya Allah itu ya. Makanya cirinya begitu. Jadi tidak semua gitu. Kalau Imam siapa itu? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Tahsilus Sa'adatain, mendapatkan 2 kebahagiaan saat menuju 2 tempat di akhirat, surga dan neraka. Kata beliau, kita diciptakan oleh Allah beda tanah. Beda tanahnya gitu. Saya tanahnya mungkin di mana, ya, ummahat di mana, akhwat di mana. Karena beda tanah maka beda sifatnya gitu. Dan itu sudah Allah berikan itu ya. Tinggal kita paham saja. Karena ada satu ayat yang jadi ibroh bagi kita memahami apa badan kita. Ayatnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat. Karena Az-Zariyat nu apana wa ma khalaqtul jinna wa tanya. Nah, mundur sedikit ya. Mundur sedikit. Mundur. Nah, nanti ketemu yang ayat yang barusan. Wa fi anfusikum, pada diri kalian itu afala tubsirun. Ini dari Allah. Apakah, fa maka, la tidak, tubsirun kalian lihat. Dalam diri kita apakah kita tidak melihat bagaimana badan kita seperti ini. Dan itu harus paham ya. Dulu kita begini, sekarang begitu, ada perubahan-perubahan, tubsirun. Dari ayat itu saja ulama sehingga bisa membuat satu kitab, satu jilid sebegini hanya membaca satu ayat itu, ya, sebesar ini, yaitu kitab apa itu At-Tibyan. Allahu alam itu ya. Kembali ke Rumman. Rumman itu delima. Ini salab namanya. Salab, meniadakan sesuatu. Contohnya qasyara. Qasyara. Tadi bahasanya menguliti ya. Mengupas. Maksudnya apa? Ya, ia meniadakan. Qasyara Zaidun ar-rummana. Maksudnya apa? Zala, menghilangkan kisyrahu, kulitnya. Jadi jangan diartikan mengupas-ngupas, bukan. Taksir itu ya? Ya. Bukan. Kalau menisbahkan, bukan juga. Karena masuk ke sini adalah salab, meniadakan atau menghilangkan sesuatu. Contohnya menurunkan. Apa ya contohnya? Nazzala. Supir. Supir bahasa Arabnya apa? Supir itu menurunkan penumpang. Nah, itu berarti masuk ke salab. Supir itu apa? Sa'iq. Sa'iq. Nazzala sa'iqu. Jadi supir itu menurunkan para penumpang. Nah, itu maksudnya ke salab. Penumpang itu apa? Rokib, rokibin atau rukab sama ya. Jadi kalau ada kata nazzala sa'iqu, supir itu menurunkan ar-rukaba atau rokibin, para penumpang. Atau apa maksudnya? Menghilangkan, mengosongkan di dalam bis jadi semuanya keluar. Nah, boleh seperti itu ya. Silakan, pokoknya kalau ada kata-kata ini meniadakan sesuatu seperti qasyara Zaidun ar-rumana, berarti menghilangkan kulit gitu. Menghilangkan kulit. Petani itu mengeringkan air.
mengeringkan air. Oh berarti salab. Petani itu mengeringkan air dari tanah itu gitu. Oh, berarti salab, bukan takdiyah, bukan taksir, bukan nisbah, tapi salab. Ini sebatas pengetahuan kita ya. Kadang-kadang ketika kita baca ini apa maknanya wazan fa'ala. Sama dengan af'ala yang sudah juga. Tapi jangan ini juga ya, jangan bingung juga, nanti di tafsir biasanya dijelaskan. Baca tafsir dijelaskan. Tidak harus ini hafal semuanya. Karena yang banyak itu memang nomor satu ya, takdiyah kebanyakan. Qasyara, kishrun. Kishrun itu kulit. 6. 5. Oh 5. Kita baca saja sampai 7. Silakan. 5. Khomisan. Baik. Litawajjuhi, untuk mengarahkan. Mislu, contoh. Ganti. Resiko sebaris dah ini namanya. Tawajuh ya, mengarahkan, menghadapkan. Mengarah, wajhun. Mislu syarroko khalidun wa ghorroba au ay tawajjaha nahwa syarqi wal maghrib wal ghorbi, seperti contoh syarroko itu Failnya dulu. timurnya Khalidun Khorid. mengarahkan ke timur dan ke barat, Iya gitu. seperti yaitu tawajjaha, pergi, membelokkan ya Ustaz. Dia mengarahkan dia mengarahkan nahwa ke ke arah timur dan arah barat. timur dan barat. Kalau ada syarroko Khalidun, Khalid menuju ke arah timur. Ghorroba, Khalid menuju ke arah barat. Syammala, Syammal apa? Syammala, Kanan, Syammala apa? Syamal, syama, ke arah shimal, syama, selatan. syama, Syarroko, Ghorroba itu ke arah timur, utara, selatan, timur dan barat. Utara di atas biasa kalau peta ya, di bawahnya selatan, sebelah kiri barat, sebelah kanan timur, arah itu ya. Nah itu bahasanya itu syarroko Khalidun, maksudnya tawajjaha nahwa syarqi atau masyrik, yang sering dikenal itu masyrik ya. Masyrik wal maghrib. Di surah Al-Muzammil ada, Masyrik wa maghrib. atau di Ar-Rahman ada. Ar-Rahman menggunakan musanna. Kalau yang tadi Rabbil masyriki wal maghribi la ilaha Rabbul masyriki wal maghribi, yang itu Al-Muzammil. Kalau Ar-Rahman Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Masyriqain dua timur, maghribain dua barat. Timur ada satu, ada dua. Ada satu, tapi itu menggunakan dua timur dan dua barat. Rabbul masyriqain. Rob itu yang menguasai dua timur dan dua barat. Padahal hakikatnya timur dan barat hanya satu. Itu apa ibrohnya? Ar-Rahman, itu surah Ar-Rahman. meliputi semua arah. Nah, meliputi semua arah. Kita yang namanya barat kemana? Barat teh berarti mana itu? Kulon. Kakulon teh. Kulon. Sana ya? Barat sana bagi kita, tapi bagi orang sana barat itu ke sini. Makanya bahasa masyriqain itu tetap masjidnya hanya satu. Timurnya hanya satu, tapi itu mencakup seluruh arah. Ya, Rabbul Masy. Nanti ada masyarik, magharib, itu jamaknya ya.
Isim apa? Masyrik maghrib? Isim Isim? tempat. Isim zaman dan isim makan. makan. Terserah nanti ya, karena zaman makan sama dua-duanya. Waktu timur atau tempat timur, silahkan ya. Tergantung kita mau apa menggunakannya. Jadi boleh isim zaman dan isim makan. Kembali ke yang tadi, kalau ada syarraqa Khalidun, artinya tawajjuh, menghadap, mengarah gitu ya. Tawajjuh dari wajhun, wajah. Timur dan barat. Iya, begitu. Khalid mengarah menuju ke timur. Gorroba menuju atau mengarah ke barat. Gitu. Silahkan, ini bahasa begitu ya. Tawajah menghadap. Ya, menghadap. Tawajjah. Dari wajhun. Kalau menghadap pasti wajah ya. Wajah, menghadap. Ini wajah Allah itu apa tadi? Wajah Allah. Kalau ini wajah ini tawajaha Menghadap. Khalid berarti di sini ya. Menghadap. Tawajaha kan ini fi'il. Fa'ilnya mana? Huwa mustatir. Mustatir kan? Dia, maksudnya Khalid ini. Dia menghadapkan nahwa ke arah. Nahwa itu arah. Syarqi, timur, wal gharbi, dan barat. Ke arah Gorbiyah kan barat. timur, dia menghadap ke arah timur dan ke arah Intinya ini tawajuh, mengarahkan. timur dan Masyrik dia jadi menghadap syarroko, ke arah timur. maghrib jadi gorroba. Ini tawajahnya dia menghadap. Nah, Di dalam hadis kan begitu. Syarriku au gharribu, itu sabda Nabi. Syarriku, menghadaplah ke timur. Gharribu, menghadaplah ke barat. Saat apa? Buang air. Saat buang air sebaiknya ke sana. Syarriku, ke timurlah. Gharribu, ke baratlah. Nah, konteks hadis itu jangan ditelan bulat-bulat. Hadis tersebut ingin menjelaskan posisi Ka'bah itu bukan timur barat seperti kita. Kalau kita kan posisi Ka'bah kemana? Kiblat. Barat. Ke barat. Ke barat. Makanya Nabi melarang. Ya, melarang ke arah kiblat. Kalau di bahasa kita, ya justru jangan ke barat dan jangan ke timur di kita. Tapi hadis tadi beda tempat. Jadi ada di selatan atau di utara. Menghadap, membelakangi kiblat itu selatan atau utara. Maka Nabi memberikan arahan, syarriku, kalian menghadaplah ke timur. Wa gharribu, dan menghadaplah ke barat. Kenapa? Posisi Ka'bah ada di selatan dan ada di utara. Itu cara memahami hadis begitu ya. Syarriku, jangan mau berarti Ustaz kalau di Jamban berarti harus tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menghadap membelakangi kiblat, berarti kan kita di barat. Ya hadis itu konteksnya Nabi bersabda kepada orang-orang penduduk yang ada di saat itu. Timur dan barat itu memang bukan ke Ka'bah, bukan ke kiblat, tapi bagi kita justru Ka'bah itu, kiblat itu ada di barat. Jadi hadis itu seperti itu cara pahaminya, menggunakan bahasa syarriku atau gharribu. Fi'il amr itu ya. Fa'il, fa'ila, fa'ilu, syarriq, syarriqo, syarriku. Nah hadisnya begitu, syarriku. Tawajuh itu ya. Tawajuh. Dua deh ya, Pameng, mangga teraskan. Sadian. Sadisan. Sadisan. Ikhtisar hikayatil murakkab. Tarjim. Keenam. Keenam, meringkas. Iya. Hikayah itu hikayah ya Ustaz ya. Hikayah, cerita, ungkapan, Kata-kata ya. iya kata-kata. Diringkas gitu menjadi beberapa kata gitu mungkin ya. Bukan hikayatil murakkab, gabung itu mudhaf ilaih. Oh. Mengungkap
mengungkap susunan gitu, ringkasan dari kata-kata yang tersusun. Sudah tersusun lengkap. Nah, kita ringkas hikayah itu. Hikayah itu mengatakan, membicarakan, menghikayatkan. Kalau orang yang mau bercerita dongeng kan, hikayat. Bahasa Arab berarti. Tapi harus ikhtisor, meringkas. Jadi ikhtisaru meringkas atau ringkasan hikayat yang tersusun. Jadi maksud hikayat itu kata yang tersusun. Nah, biar paham, lihat contohnya. Ada 3, pas ya, ganti. Nah, ini ikhtisor. Jadi lebih baik ikhtisor saja. Mislu halala ay qala la ilaha illallah. Nah, halala itu ikhtisor, bukan takdiyah, bukan taksir, bukan nisbah, bukan salab. Ikhtisor, ringkas. Halala itu apa? Mengucapkan, itu kan? Qala, mengucapkan la ilaha. Nah, itu ikhtisor. Halala. Memang begitu. Sudah ini ya? Bukan kola jadi halala ya. Cok, iya silakan. Halala. Halala. Pakai ha. Kalau halala beda. Iya, ini berarti mengucapkan ya. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan dari sini ya. Oh. Tahlilan. Halala. Halala. Asal di Arab. Halala. Ini mau ini? Belum. Asal di Arab. Halala. Halala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Halala. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlilan itu dari sini. Jallala mengagungkan ya. Jallala. Azza wa itu jalla. Jalla. Azza maha izzah. Izzah itu apa? Gagah, aziz. Jalla maha agung. Kalau itu azza. Azza wa jalla. Azza dari izzah. Nanti asma Allah namanya Al-Aziz. Allah Al-Aziz. Apa Al-Aziznya? Maha gagah. Azza. Kalau jalla dari jalalah. Jalalah. Ada lafdul jalalah. Apa artinya jalalah? Nanti Allah itu al-jalil. Maha sama sangat azim, maha agung. Azza wa jalla. Itu tambahan. Yang ini adalah halala. Halala. Lihat. Halala fi'il mudhari'nya apa? Yuhallilu tahlilan. Nah, tahlilan itu di dia apa itu halala? Qala, apa itu? Qala la ilaha illallah. Nah, kan ini terlalu panjang. Ini disebut hikayatul murakkab. Itu hikayah, menghikayatkan ini murakkab. Susunan yang sempurna. Kalau mengatakan qala la ilaha terlalu panjang, maka perlunya ikhtisar. Ikhtisar artinya apa? Ikhtisar. Meringkas ya.
Ikhtisor bahasa Indonesia ikhtisar. Kan ada dalam itu iya. penulisan. Ikhtisar berarti ringkasan. Daripada menyebutnya qala, dia mengatakan la ilaha illallah panjang. Halala. Berarti dia. Kalau saya halal tu. Berarti apa? Kalau halal tu saya mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu tidak harus panjang gitu. Ikhtisar saja. Ringkas. Halala. Atau mau masdar ini tahlil. Silakan tahlil. Nah ini maksudnya. La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid ya. Man qala, ini sabda Nabi. Man qala fi akhiri kalamihi. Siapapun orangnya yang mampu mengucapkan di akhir hidup dia la ilaha illallah, ucapan kalimat thayyibah ini, apa jaminan dari Rasul? Dakhalal jannah, masuk surga. Biar bisa masuk surga, nanti di akhir kehidupan kita ucapkan ini. Tapi bukan tahlilan. Bukan tahlilan, tapi tahlil. Ari an teh sok jadi kurang baik ya. Sok jadi kurang baik kalau daan. Tahlil saja. La ilaha illallah. Terus begitu gitu ya. Saat cukup ini. Karena dalam hadisnya apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Titik sampai di situ. Ada yang sedang sakarat, ada yang sakitnya lumayan ini ya. Maka cukup dengan ini saja. Tidak boleh ditambah dengan Muhammadur Rasul, tidak boleh dikurang. Allah tidak boleh. Ini la ilaha illallah. Namanya halala ya. Hu gitu ya. Makanya kita harus belajar untuk mengungkapkan la ilaha illallah, membiasakan zikrullah. Membiasakan ini, sedang apapun ini begini, karena ini makna sampai-sampai paman Nabi Abu Thalib itu tidak bisa mengucapkan ini. Bukan tidak bisa, saking fahamnya berat mengucapkan ini. Saking faham Harus meninggalkan agamanya. gitu ya, karena konsekuensinya harus meninggalkan agama sembahan ini. Kata kuncinya sebetulnya bisa itu. Sebetulnya qadarullah karena ada di sampingnya sahabat beliau yaitu Abu Jahal. Laknatullah alaih. Abu Jahal dengan satu lagi itu 2 orang datang Nabi, ternyata Nabi tidak bisa. Sampai meninggal ya, tidak bisa. Karena la ilaha itu memang akhir kehidupan kita harus dipungkas dengan yang ini. Dan tidak mudah, namanya juga sakarat. Lihat, menggunakan jama apa? Menunjukkan bukan mufrad. Sakaratul maut. Berarti ini jama. Sakara itu mabuk. Orang mabuk terbayang oleh kita tidak tahu apa yang dia ucapkan. Makanya betul ya, kalau bisa wallahu alam, karena kalau standar medis kan tidak boleh ya. Kalau bisa saat ada orang yang sakaratul maut, lepas semuanya. Kita lirihkan ke telinga beliau ucapan ini. Tapi kan kita nggak tahu Pak, dia lagi sakaratul. Iya, karena kita tidak tahu ya ucapkan ini. Ini hirup deui cenah. Ya memang begitu. Ya, bapak saya juga waktu ditahlilkan ya hidup kembali beberapa tahun. Ya, berarti apa? Itu, tapi saat wafat ya saya cabut karena orang sakaratul itu yang mabuk, datang malakul maut ya seperti orang mabuk, tidak bisa apa-apa kecuali orang yang hadir di situ harus bisa. Jadi bukan hanya menunggu saja ya. Lihat ya kira-kira oh ini sepertinya akan meninggal ya.
Berarti kita ucapkan ini terus sampai beliau bisa. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, adabnya jangan meneruskan ya. Lihat gerakan bibir beliau. Oh, dia mengucapkan, diam. Meracau lagi, ucapkan lagi ini. Kan begitu yang akan meninggal. Karena saking beratnya. Wajaat sakratul maut. Dan datanglah sakaratul maut. Sakarat bahasanya. Mabuk. Ya. Tidak tahu. Makanya ingin mengucapkan la ilaha illallah tergantung kebiasaan kita. Maka bacalah la ilaha illallah. Tapi dengan hati ya. Karena ini konsekuensinya harus betul-betul ibadah kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak gitu. Tuhan kalau biasanya. Ada benar nyebat Tuhan, dan Tuhan mah di 2 kali kan jadi hantu. Tuhan tuh jadi hantu ya. Makanya terjemah tulisan saya jarang-jarang pakai Tuhan. Pasti Rob atau ilah. La ilah, tidak ada ilah yang patut kita sembah ilah kecuali Allahu, hanya Allah ya. Jadi memang begitulah saat seseorang akan wafat begitu. Jadi halaman itu singkat. Tapi kita tidak tahu ya wafatnya kapan gitu. Seolah-olah wafat kita itu Ucapkan masih lama gitu. halala itu. Alhamdulillah. Ya, Biasanya dipakainya kapan Ustaz? Ada di buku-buku gitu ya? apanya? Yang halala. Halala itu Ada dalam itu hadis. Lihat ada di bawah ammana kabbaro. Nah, kabbaro kan dalam salat. Idza kumta ila sholati fakabbir. Tuh kan? Kabir tuh ada paling bawah langsung saya. Idza kumta ila sholati, kalau kau ini kepada Khalad bin Rafi', sahabat Nabi. Khalad bin Rafi' itu salatnya kieu Bu. Salatnya teh Allahu Akbar terus kegituannya. Cungkelik cungkedang. Nabi melihat, salam ke Nabi. Nabi jawab, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salat, kamu belum salat. Salat 2 kali, salam ke Nabi, disuruh salat lagi sampai 3 kali. Itu namanya Khalad bin Rafi', sahabat Nabi. Ya, dia tidak baik salatnya. Nah, singkat cerita keempat kalinya Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati, kalau kau mau salat fakabbir. Nah, ini maksudnya. Fakabbir itu apa? Itu ikhtisar. Ai qala Allahu akbar. Nah, itu. Jadi tidak harus begini, qul Allahu akbar, tidak. Nabi bersabda itu sahabat faham. Kabir, ucapan Allahu akbar. Ya, itu banyak hadis-hadis begitu. Itu ke orang yang al-musi'u sholatahu, orang yang tidak baik dalam sholatnya. Ibroh pelajaran begitu ya. Sholat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum itu pasti ada walaupun Nabi tidak ada. Nabi Muhammad tidak ada, kita hadir di sini, minum tetap pasti minum. Kita hari ini tidak sholat, kenapa? Nabi kita tidak ada, tidak mengajarkan saat itu. Berarti dalam masalah ibadah mahdhoh itu jangan pernah lepas dari dalil ya. Mahdhoh, ingat, mahdhoh itu yang sudah ditetapkan itu. Kalau sudah ditetapkan harus nanya dalilnya, apa dalilnya. Nah, kajian kita itu nanti ke sana untuk memperdalam apa yang kita selama ini lakukan sesuai dengan apa yang ada dalam dalil baik Quran atau sunnah. Jadi kata halala itu ya memang sering gitu dalam hadis-hadisnya ya. Ammana, ada hadis idza ammanal imamu yuwafiqu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apabila ammana, berarti apa ammana itu? Mengucapkan amin. Apabila imam mengucapkan amin dan berbarengan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi,
dosanya akan diampuni. Imam waladhdallin. Imam mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, diampuni dosanya. Imamnya sama amumnya. Semua karena itu di berjamaah. Kalaupun kita tidak, misalkan ummahat akhwat di rumah, itu jaharkan waladhdallin amin. Itu ada aminnya. Itu akan berbarengan. Andai berbarengan pun itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Iya. Kalau sholatnya dijaharkan seperti maghrib, isya, subuh, tahajud. Yang itu. Iya, itu kan dijaharkan. Iya, maka baca itu waladhdallin amin. Itu menggunakan ammana gitu. Ammana. Artinya tidak harus mengatakan qala amin, tidak. Tapi ammana itu maksudnya. Syaratnya itu Pak Ustaz bareng dengan malaikat. Aminnya. Aminnya berbarengan kan kita gaib. Berarti dalam dalam mengucapkan amin itu tenang. Waladhdallin, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat mengucapkan amin. Standar saja. Waladhdallin amin. Imam, makmum juga sama, ya. Imam dan makmum juga sama, ya. Sama. Berbarengan amin, seperti itu. Kalau pas Sabbih sama sabbaha, di sini tidak ada, ya. Kabbaro, sabbaha, hamada, semuanya sama. Ikhtisor. Tuliskan yang tidak ada berarti hamada. Yang tidak ada sabbaha. Nah, ininya tidak itu. Sudah dua, ya? Subhanallah, sabbaha, alhamdulillah, Allahu akbar, kabbaro. Apalagi yang dalam zikir? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha halala. Opat berarti? Sudah 4? Sudah 4. Ini ikhtisor. Meringkas. Cukup dengan ini, ya. Kabbaro ucapan hamada, sabbaha, halala. Wah, ini luar biasa. Ringan diucapkan tapi berat di mizan. Berat di mizan. Duh, puntennya korupsi 10 menit cukup, ya. Hah? Mana? 7 saya bacakan, ya. Littikhadil fi'li minal ismi. Li untuk ittikhad menjadikan al fi'li fi'il min dari al ismi isim. Untuk menjadikan fi'il dari isim. Contoh, mislu khayyamal qaumu. Khayyamal qaumu. Qaum itu ai atau dorobu khiyam. Dorobul, jadinya begitu, ya. Dorobu al khiyama, di wasol dorobul khiyama. Mereka jangan memukul, membuat. Apalah memukul banyak. Dorobu, mereka membuat al khiyama, kemah. Kemah kan isim. Kemah itu isim, kemah isim. Nah, dia isim itu dijadikan fi'il gitu. Jadi khayyama itu berkemah. Kaum itu melakukan atau berkemah. Khayyama. Jadi menjadikan fi'il dari apa? Dari isim tersebut. Dorobul khiyama. Ada pertanyaan? 7, ya. Baik, kalau tidak ada tamrinat. 1, sorrib, tasribkan. Masya Allah ini bagernya. 2, tarjim ma ya'ti ilal lughatil indonesiyah.
terjemahkan ke dalam ini yang berat yang ini ya. Silahkan. Yang ketiga, tarjim. Oh, inilah apa lagi? Terjemahkan ke bahasa Arab. Ya, silahkan ya. 3 ini kumpulkan. PR. Nanti ke bab 3. Oh, kalau minggu melibur kan 2 pekan. Kita baca yang ini bareng-bareng. Yang nomor 2 ya. Busyira. Ikuti saya. Busyira. Al-mubasyiru. Tabsyiran. Yubasyiruna. Al-mubashiruna. Basyiru. Basyaru. Basyiri. Tubasyirina. Basir ini Ah, salah tuh. Coret. Nak. Diulang. Tubasyirina. Tubasyirna. Tasydidkan. Salah lagi ya. Ulang di awal yang tadi. Yang tadi. Tubasyirina. Tubasyirna. Mubasyiratun. Tabsyiratin. Ini artinya memberi kabar gembira. Tulis artinya memberi kabar gembira. Semuanya. Basyara itu memberi kabar gembira. Semuanya. Silakan dari situ ganti-ganti ya. Memberi kabar gembira. Kemudian terakhir kita baca zawwajtuka. Zawwijni. Ninya pakai sukun. Biar paham. La tuzawwijhu. Muzawwijuka. Zawwijuhum. Zawwajuna. Zawwajtani. Nah, pakai sukun. Uzawwijuka. Tuzawwijuha. Zawwajaka. Ini menikah. Menikahi. Nah, itu saja ya. Menikahi. menikahi dia laki-laki. Baik. Nomor 1, agungkan. Maka ininya kita gunakan fi'il madhi saja ya. Mengagungkan apa? Biar sama ya. Nomor 1 gunakan ini. Azzoma. Memuji apa? Hamada. Banyak. Membersihkan. Membersihkan. Toharo. Mendekatkan. Mendekatkan apa? Qoroba. Semuanya fi'il ini. Kemudian menertibkan. Taba. 6. Mengubah. Mengubah bisa mengganti ya. Badala atau sorrofa, badala saja. Mengganti, tapi ini mengganti ya.
Mengganti, mengubah sama tidak? Nomor 6. Beda tuh Ustaz. Mengubah. Mengubah dan mengganti. Beda ya. Mengubah, merubah. Sorrofa. Gunakan ini ya. Sorrofa, jangan ini. 7. Gembirakan. Yang barusan basyaro. 8. Menggembirakan sama ya. 9. Tetapkanlah aku. Sabata. 10. Terakhir. Kamu telah menetapkan. Sama ya. Sama. Sabata. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Tetapkan. Baik, itu yang dapat disampaikan. Alhamdulillah itu ya. Di sini kita istirahat dulu ya. Masya Allah. Yuk.